Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Bagus Afriansyah, NPM 22411135 dari kelas MNJ 22C. Di video ini saya akan menjelaskan tentang materi MSDM, yaitu memahami struktur dan keadilan kompensasi. Pada presentasi ini, saya akan membahas pengertian kompensasi dan fungsi-fungsinya, jenis model kompensasi, serta pentingnya memahami sifat adil dalam sistem kompensasi. Yang pertama, pengertian kompensasi. Kompensasi adalah pemberian balas jasa berupa gaji, tunjangan, atau imbalan lainnya yang diberikan kepada karyawan untuk menghargai kontribusi terhadap organisasi. Meskipun sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, sebagian besar orang belum mengerti apa artinya kompensasi yang diberikan satu pihak. Kebanyakan masyarakat mengira istilah ini identik dengan ganti rugi, padahal maknanya jauh lebih luas. Dalam dunia kerja, kompensasi adalah imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai untuk penghargaan kepadanya karena telah membantu mengembangkan perusahaan. Bentuknya tidak harus uang atau gaji, namun bisa juga berupa cuti, tunjangan, maupun insentif. Dengan demikian, semangat pekerja untuk terus berada di format terbaiknya akan terjaga. Dan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan keadilan kompensasi? Keadilan kompensasi berkaitan dengan input pengorbanan ataupun output penghasilan sebuah perusahaan. Semakin tinggi input yang diberikan oleh karyawan, diharapkan akan menghasilkan output yang tinggi. Untuk mewujudkan keadilan kompensasi, perusahaan harus mempertimbangkan kontribusi dan kebutuhan dari karyawan tersebut. Selanjutnya, fungsi sistem kompensasi. Yang pertama ada motivasi kerja. Kompensasi yang adil dan sesuai dapat meningkatkan motivasi karyawan untuk mencapai target dan kinerja yang lebih baik. Tahap yang kedua, pertahankan karyawan. Sistem kompensasi yang baik dapat membantu organisasi untuk mempertahankan karyawan yang berpengalaman dan berkualitas. Yang ketiga, tertarik bakat baru. Penawaran kompensasi yang kompetitif dapat menjadi daya tarik bagi bakat baru yang ingin bergabung dengan organisasi. Yang keempat, promosi dan pengembangan karir. Kompensasi yang adil juga dapat menjadi faktor penentu dalam proses promosi dan pengembangan karir karyawan. Selanjutnya, jenis-jenis model kompensasi. Yang pertama ada gaji tetap. Model kompensasi yang paling umum di mana karyawan menerima gaji tetap setiap periode penggajian. Yang kedua, tunjangan dan insentif. Tambahan finansial yang diberikan di luar gaji tetap, seperti tunjangan pendidikan, kesehatan, atau insentif kinerja. Yang ketiga, paket kompensasi total. Model yang membangun gaji tetap, tunjangan, insentif, dan manfaat lainnya menjadi paket kompensasi yang komprehensif. Selanjutnya ada struktur sistem kompensasi. Yang pertama ada job evaluation, yaitu penilaian terhadap setiap posisi pekerjaan dan pengelompokan berdasarkan skala dan tingkat kepentingan.
Yang kedua ada pay grade, penempatan tingkatan dan rentang gaji berdasarkan peringkat pekerjaan dan kriteria lain yang relevan. Yang ketiga, performa dan kinerja. Kinerja individu dan kontribusi terhadap organisasi menjadi faktor dalam menentukan besarnya kompensasi. Yang keempat, pengembangan karir. Pendidikan, sertifikasi, dan pengalaman kerja bisa mempengaruhi peningkatan gaji dan pengembangan karir karyawan. Selanjutnya ada hubungan struktur dan keadilan kompensasi. Yang pertama ada keadilan internal, pembandingan keadilan berdasarkan tingkat kompensasi antara karyawan di dalam organisasi. Yang kedua ada keadilan eksternal, pembandingan keadilan berdasarkan tingkat kompensasi dengan organisasi sejenis di industri yang sama. Yang ketiga ada keadilan proses, ketertiban dan transparansi dalam sistem pengambilan keputusan terkait kompensasi. Berikut ada bentuk-bentuk kompensasi. Terdapat beberapa bentuk kompensasi dari perusahaan atau para pekerjanya, baik yang diberikan secara merata atau tergantung pada performa masing-masing. Bentuk-bentuk kompensasi tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada gaji. Salah satu bentuk kompensasi adalah gaji. Yang kedua ada tunjangan. Bentuk kompensasi adalah tunjangan, yakni imbalan dalam hal-hal tidak berwujud seperti asuransi. Tujuan pemberian yakni sebagai upaya melindungi hak-hak dasar para pekerjanya sekaligus menjadi nilai plus perusahaan. Yang ketiga ada insentif. Yang diberikan sebagai kompensasi adalah insentif, yakni tambahan gaji sebagai penghargaan atas peningkatan produktivitas pekerja. Misalnya, jika terjadi kenaikan penjualan dan keuntungan. Yang keempat ada fasilitas. Fasilitas juga termasuk ke dalam kompensasi yang diberikan pengusaha kepada pekerjanya. Contohnya adalah mobil kantor, area olahraga, atau membership tertentu sesuai dengan kemampuan perusahaan. Selanjutnya ada manfaat kompensasi. Selain merupakan wujud penghargaan, pengusaha dapat mewujudkan kepada karyawannya. Beberapa manfaat kompensasi adalah sebagai sarana penyemangat mereka dalam bekerja. Biasanya ketika perusahaan menetapkan target disertai insentif tertentu, produktivitas para pekerja akan semakin meningkat. Dengan demikian, proses bisnis bisa berjalan lancar. Di samping itu, kompensasi adalah suatu nilai plus perusahaan. Ketika mereka menawarkan banyak imbalan dan penghargaan kepada karyawannya, tentu semakin banyak pelamar mampir untuk mendaftar pekerjaan di sana, sehingga hal ini menjadi kesempatan emas bagi perusahaan dalam merekrut pekerja kompeten. Selanjutnya, pentingnya memahami keadilan kompensasi, yaitu yang pertama sebagai tingkat kepuasan karyawan, yang kedua tingkat motivasi, dan yang ketiga tingkat produktivitas karyawan. Dengan memastikan keselarasan antara struktur dan keadilan, kompensasi dapat meningkatkan kepuasan dan motivasi karyawan serta produktivitas dalam organisasi tersebut. Tips membangun sistem kompensasi yang adil. Yang pertama itu ada kaji lingkungan industri, yaitu melakukan riset tentang industri dan tren kompensasi,
saat ini untuk menentukan tingkat yang adil. Yang kedua ada libatkan karyawan. Melibatkan karyawan dalam membuat kebijakan kompensasi dan mendengarkan masukan mereka tentang keadilan kompensasi. Yang terakhir ada pastikan transparansi, yaitu mengkomunikasikan struktur kompensasi dan kriteria penentuan gaji secara jelas dan transparan kepada semua karyawan. Terakhir, kesimpulannya dari materi ini, keadilan dalam kompensasi melibatkan berbagai bentuk penyelesaian untuk memberikan ganti rugi yang sesuai dengan kerugian atau ketidakadilan yang dialami oleh individu atau kelompok. Bentuk kompensasi dapat meliputi aspek finansial, restoratif, non-finansial, restitusi, proporsionalitas, prosedural, dan restoratif. Pentingnya untuk memastikan bahwa penentuan kompensasi memperhatikan keadilan yang bersifat proporsional dan memperbaiki kerugian yang dialami dengan cara yang sesuai. Cukup, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan tentang materi keadilan kompensasi ini. Jika ada salah kata atau informasi yang kurang lengkap dan kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.